Setiap hari adalah anugerahnya. Aku bangun dengan senang dan segar. Bangun pagi mau ke sekolah adalah semangatku. Bukuku, tugasku, seragamku sudah kusiapkan dengan baik. Rutinitas pagiku adalah berkatnya. Aku juga bantu mamaku. Mama menyiapkan dan menemaniku sarapan sebagai cadangan tenaga untuk aktivitas hariku di SMPK 5 BPK Penabur. Guruku mengajarkan aku untuk menghormati orang tuaku. Doa orang tuaku mengiringi aku untuk melakukan semua kegiatan di sekolah. Oh iya, sekolahku sangat strategis loh. Ada di pusat kota Bandung, mudah dilalui oleh semua jenis kendaraan. Bandung sekarang macet, tapi puji Tuhan, karena strategis, aku tidak pernah terlambat masuk ke sekolah. Senin adalah awal petualanganku di sekolah. Hari Senin mata pelajaran bahasa Indonesia, BK, biologi, bahasa Inggris, dan aku suka pelajaran biologi. Di SMPK 5 ada 25 jenis ekstrakurikuler. Semuanya untuk mengembangkan minat dan bakat kami sebagai siswa. Kenal Cingguya. Annyeonghaseyo, Ci Irema Nicholas Darren. Sarangheo, Gomawoyo. Selain ekskul bahasa Korea, ada juga Mandarin, Inggris, olahraga, paduan suara, hidroponik, robotik, math club, dan lain-lain. Melalui semua kegiatan sekolah, kami belajar lebih lagi untuk mencintai dan menghargai orang tua, guru, teman-teman, bangsa negara, terlebih mencintai Tuhan. Guru-guru di sini ramah, baik, dan cara mengajarnya kreatif, sehingga saya tidak jenuh saat belajar. Senang di sini, teman-temannya rame, ada banyak, terus guru-guru di sini ngajarnya asik-asik semua. Saya mengikuti ekskul MC karena saya ingin belajar berbicara di depan umum dengan lebih percaya diri, berani, kreatif, dan juga menarik. Siswa-siswi SMPK 5 menghormati guru, menghargai guru sebagaimana seperti orang tua sendiri. Keunggulannya dari SMPK 5 itu di sini tidak hanya segi akademisnya saja yang diperhatikan, tapi kami juga memperhatikan bakat-bakat yang dimiliki dan mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Visi misi untuk saya mengajar seni musik menjadikan anak mau mempelajari musik dan menyukai musik lebih baik lagi, tidak hanya secara skill, teori dan praktek, tetapi juga dari sikap perilaku lebih baik lagi semuanya. Metode pembelajaran di SMPK 5 untuk mata pelajaran IPA itu bervariasi. Ada praktikum, ada studi kasus, ada proyek, kemudian ada kelompok diskusi seperti itu dan sebagainya. Saya di sini ingin menjadi seorang guru yang memberikan teladan untuk anak-anak didik saya, dan supaya anak-anak didik saya boleh menjadi orang lebih baik, bukan seturut kehendak mereka, bukan seturut kehendak orang tua, tapi juga seturut kehendak Tuhan yang menciptakan mereka. Visi SMPK 5 BPK Penabur menjadi sekolah yang menghasilkan siswa yang berkarakter Kristiani dan berprestasi dalam bidang akademik, seni, dan budaya. Misi SMPK 5 BPK Penabur mengembangkan karakter Kristiani dalam setiap pembelajaran dan mewadahi potensi siswa di bidang akademik, seni, dan budaya secara optimal.
Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku, ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para guru, orang tua, dan juga para siswa yang berbahagia. Hari ini kita boleh bersyukur meskipun dalam situasi pandemi COVID ini, keluarga besar SMPK 5 BPK Penabur bisa merayakan bersama penyertaan Tuhan pada wisuda kali ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami hari ini boleh bersama-sama bersyukur merayakan keberhasilan yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga besar SMPK 5 BK Penabur. Dan kiranya firman Tuhan yang kami baca saat ini boleh menguatkan kami, menolong kami untuk kami boleh melihat masa depan kami dengan lebih baik. Mari Tuhan, Roh Kudus kiranya berbicara kepada kami, menguasai kami semua di tempat ini, supaya kami boleh mendapatkan banyak hal yang bermanfaat bagi kehidupan kami, terutama para siswa yang akan melanjutkan proses mereka ke jenjang yang selanjutnya. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan, dan biarlah apa yang dipersiapkan ini semuanya berasal dari Tuhan, yang boleh menguatkan kami, mengokohkan kami, bahkan juga menegur kami kalau jalan hidup kami belum sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya akan membacakan bagian dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 sampai ke-19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dalam segala jenis kejahatan. Nas yang mau kita renungkan sama-sama ada di bagian 3 yang pertama, sudah. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ada banyak alasan untuk bersyukur. Setuju nggak? Tetapi selalu saja, sebagai manusia kita terlalu mudah mengeluh. Akibatnya, banyak dari kita seringkali lupa bersyukur. Sebab terperangkap dalam sebuah situasi buruk yang kita hadapi, sehingga kita tidak mampu melihat makna di balik setiap peristiwa yang sedang kita hadapi. Punya rumah, kadang-kadang kita nggak bersyukur, sebab kita melihat rumah orang lain lebih besar daripada yang kita punya. Punya mobil, kita tidak bersyukur, karena melihat mobil orang lain lebih keren daripada mobil punya kita. Punya pekerjaan, tidak bersyukur, karena merasa tidak menghasilkan banyak. Tidak seperti orang lain yang nampaknya selalu sukses dalam bidang pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Ya, saudara,
mengeluh memang menjadi sebuah kebiasaan yang kalau kita biarkan, ini akan menjadi kepribadian kita atau kualitas karakter yang kita miliki. Orang yang mengeluh pikirannya tertutup. Ia memiliki fixed mindset. Segala sesuatunya dia rasa impossible, tidak mungkin. Dan selalu ukurannya tidak adil buat saya. Beda saudara dengan orang yang memiliki growth mindset. Ia selalu melihat peluang di balik setiap tantangan yang ia hadapi. Bukan impossible, bahkan kata motivator, I am possible. Pikirannya terbuka, berkembang, dan akhirnya membentuknya menjadi pribadi yang kreatif, problem solver, dan juga tidak jarang dia bisa menginspirasi banyak orang. Nah, saudara, kalau kita melihat bedanya orang yang memiliki karakter mengeluh dengan orang yang selalu mengucap syukur, maka saya berharap hari ini seluruh komunitas SMPK 5 BPK Penambur Bandung sedang mempraktekkan ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Wisuda online, bersyukur. Masih bisa wisuda. Ada teknologi yang menolong kita. Situasi pandemi COVID-19 memang mengubah tatanan kehidupan kita. Virus ini begitu hebat. Tidak hanya membuat orang sakit, tetapi membuat orang sehat pun jadi sakit, saudara. Karena dampak yang dihasilkannya, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Pilihannya balik lagi. Di tengah situasi yang mendera kita, pilihannya selalu dua. Mengeluh atau tetap bersyukur. Proaktif atau reaktif. Mengeluh tidak ada habisnya, malah memperburuk situasi. Dan pilihannya tentu seharusnya bersyukur. Karena apa, saudara? Karena yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal, tadi dikatakan adalah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita. Mengucap syukur di ayat 18 digandeng, saudara, dengan bersukacita senantiasa di ayat 16, dan tetaplah berdoa di ayat 17. Maka itu di situasi pandemi COVID misalnya 19 ini, kita memang harus tetap bersukacita. Harus tetap berdoa, harus tetap mengucap syukur. Sebab itulah cara kita bertahan hidup, saudara, dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Tanpa itu, saudara akan mengalami banyak ketakutan, bahkan melemahkan seluruh kehidupan, baik secara fisik, rohani, bahkan spiritualitas kita. Itu yang pertama. Kenapa kita harus bersyukur? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita. Nah, yang kedua, saudara, kalau Allah menghendaki kita bersyukur, maka kita yang kedua tetap percaya bahwa Allah tetap menyertai langkah kehidupan kita. Di ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Saudara, apa artinya bagian ini? Apa artinya jangan padamkan roh? Bagian ini mau menegaskan, saudara, bahwa Roh Kudus, Roh Allah saat ini tetap bekerja. Karya Allah Bapa melalui Kristus Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Nya masih terus bekerja dan akan menolong serta menyertai kehidupan kita. Maka kita tidak boleh, saudara, menjadi gentar. Kita nggak boleh menjadi takut. Kita tidak boleh mengeluh. Tetapi, saudara memang harus berjuang. Hidup itu mesti diperjuangkan bersama Roh Kudus, Sang Penolong itu, untuk tetap bisa melihat banyak peluang-peluang yang bisa kita raih di hari esok, bahkan di situasi sulit yang kita hadapi saat ini pun. Dan itulah alasannya kenapa kita bersyukur. Yang pertama, karena Allah menghendakinya. Yang kedua, karena kita percaya bahwa Allah tetap menyertai langkah kehidupan kita. Nah, saudara, ini yang mesti dibangun. Minimal ada 3K, 1S. Yang pertama, karakter. Karakter dibangun dengan cara kita bentuk bersama-sama di dalam keluarga. Maka itu keluarga yang sering mengeluh biasanya juga punya anak yang sering mengeluh. Tetapi kalau keluarga yang bisa melihat sesuatu dengan positif, maka ini juga akan menolong anak-anak punya karakter yang positif. Karakter itu dalam definisinya adalah kualitas yang dibangun dalam diri seseorang. Ini bukan bawaan lahir, tapi harus dibangun dalam diri seseorang,
yang menentukan responnya. Dia akan merespon segala sesuatu tanpa dipengaruhi oleh situasi. Ketika situasinya buruk, dia tetap bisa punya karakter yang baik. Maka itulah ini yang harus dibangun di dalam diri anak-anak. Yang kedua adalah komitmen. Karakter dibangun dengan komitmen. Maka itu kalau kemarin-kemarin kita masih males, maka nanti memasuki jenjang yang baru, kita mesti punya komitmen yang lebih baik. Sebab Allah memberikan banyak talenta kepada para siswa untuk dikembangkan. Dan dunia ke depan adalah dunia yang sulit kalau kita tidak memperjuangkan hidup kita. Maka itu yang kedua, komitmen ini menjadi penting. Sebab ini gak gampang. Charles M. Schwab mengatakan, perjuangan paling sulit adalah menjadikan diri kita berbeda dari orang biasanya. Kebanyakan kita mau ikut-ikut teman, tetapi kita gak punya pendirian. Maka komitmen ini menjadi penting dalam hidup kalian. Dan yang ketiga adalah kompetensi. Inilah saatnya kalian mulai memutuskan, saya mau berkiprah di bidang apa di masa mendatang. Begitu masuk SMA, kalian sudah memilih IPA atau IPS. Baru kelas 2 kalian sudah harus memutuskan saya akan kuliah kemana. Maka itu mulailah mengembangkan kompetensi-kompetensi yang kalian punya di dalam hidup. Dan ketika kalian mengupayakan karakter, komitmen, dan kompetensi, kalian akan berhasil dengan 3 hal ini. Ditambah 1 S, yaitu spiritual. Spiritualitas akan membungkus 3 hal ini. Maka ketika kalian berhasil, kalian akan menjadi manusia-manusia yang berdampak di masa mendatang. Yang tetap mengucap syukur, tetap melihat bahwa kalau saya berhasil ini karena Tuhan yang menolong saya. Maka itu saudara-saudara, hari ini pilihannya 2. Masihkah kita mau mengeluh? Atau kita memilih untuk belajar, terus bersuka cita senantiasa, tetap berdoa meskipun tanpa keputusan, tanpa jawaban, masih belum dijawab Tuhan, tetapi kita tetap berdoa. Dan yang ketiga, yang terakhir yang menjadi tema kita, mengucap syukurlah senantiasa, tanpa batas. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Selamat memasuki perjalanan berikutnya para wisadawan dan wisudawati SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Saya ingatkan akan ada banyak tantangan di depan kalian. Dan ingatlah tetap yang 3 hal tadi, bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur, kembangkan terus karakter, komitmen, kompetensi, dan itu dibalut dengan spiritualitas kalian yang bagus untuk kalian menjadi dampak. Sehingga moto BPK Penabur, iman, ilmu, pelayanan itu menjadi kombinasi yang luar biasa buat hidup kalian. Dan saya menyapa orang tua juga, selamat Bapak Ibu sekalian sudah mendampingi anak-anak yang boleh bersuka cita hari ini. 1 tahap sudah dilalui dan ada beberapa tahap di depan yang juga menanti dan tantangannya akan menjadi sulit. Jadilah orang tua yang bisa menginspirasi anak-anak untuk anak-anak bisa belajar dari keteladanan Bapak Ibu sekalian. Maka itu yang penting ketika kita menyadari kita ini orang tua yang tidak sempurna, maka kita membutuhkan Tuhan lagi-lagi dalam hidup kita supaya kita bisa menolong anak-anak kita menjalani perjalanan mereka untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan juga selamat buat para guru komunitas SMPK 5, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. 1 tahap sudah dilalui dan ada anak-anak berikutnya yang harus dididik. Teruslah menjadi guru yang inspirasi, teruslah meneruskan apa yang sudah Tuhan mulai sepanjang pelayanannya, yaitu mengajar dan menginspirasi. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati seluruh komunitas SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Mari kita bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya hari ini boleh terjadi. Itu karena semua anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Yang terhormat jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang terhormat jajaran pengurus Yayasan BPK Penabur Bandung, yang terhormat pengawas sekolah Ibu Yuyun Juwariah MPD, yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa, yang saya banggakan tim sekolah, wakil kepala sekolah, staf, guru mata pelajaran, dan tenaga administrasi sekolah. Yang saya kasihi para lulusan SMPK 5 BPK Penabur Bandung, angkatan ke-39. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini terguncang hebat karena pandemi COVID-19.
Namun dalam keterguncangan ini, jika dengan ucapan syukur membuktikan bahwa Tuhan kita lebih hebat. Mulai pertengahan Maret, para siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kurang lebih 3 bulan, kita semua menjalani rangkaian pembelajaran, rangkaian tes, untuk mengakhiri studi di jenjang SMP sesuai dengan kalender pendidikan. Kembali jika kita menengok ke belakang, semua karena anugerahnya, semua karena pertolongannya. Jika saat ini kita masih bisa berdiri untuk mengucap syukur untuk apa yang sudah kita alami. Dengan moto iman, ilmu dan pelayanan, BPK Penabur tetap memberikan yang terbaik bagi seluruh siswa-siswinya, walaupun di tengah situasi yang sangat berat ini. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi, seluruh guru, siswa, bahkan orang tua siswa bersinergi mengupayakan hal terbaik demi berlangsungnya kegiatan sekolah dan pendidikan para siswa dengan tetap menjaga kualitas. Hasil dari rangkaian proses belajar dan ujian ditetapkan lulusan terbaik berdasarkan rumus perhitungan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 6, gabungan pengetahuan dan keterampilan dengan bobot 50%, ditambah nilai sekolah 50%. Berdasarkan perhitungan tersebut, ditetapkan 6 lulusan terbaik. Peringkat 6, Monik Gabriela Kristela, putri Bapak Markus Raharja Kuntadiharja dan Ibu Cia Pratiwi dengan rata-rata 88,42. Peringkat 5, Michelle Angelique Lumanto, putri Bapak Cliff Lumanto Widianto dan Ibu Yeni Kandawijaya dengan rata-rata 88,64. Peringkat 4, Raquel Verena Iskandar, putri Bapak Romi Sebastian Iskandar dan Ibu Regina Kristina Andreas Tanumiharja dengan rata-rata 88,93. Peringkat 3, Karen Emanuela Lukianto, putri Bapak Ci Ferry Lukianto dan Ibu Rina Kumala Sutejo dengan rata-rata 89,26. Peringkat kedua, Julia Livana Cahyadi, putri Bapak Teddy Cahyadi dan Ibu Melani Candrawan dengan rata-rata nilai 90,60. Peringkat pertama, Irene Angelina, putri Bapak Hyukichi dan Ibu Nita Setiawati dengan rata-rata nilai 91,11. Selamat atas prestasi yang sudah kalian capai. Pertahankan dan ditingkatkan di jenjang yang lebih tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, bimbingan kepada jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung, kepada Bapak Dr. Randes Bambang Arianto MPD selaku Kasih Kurikulum SMP Kota Bandung, kepada Ibu Yuyun Juwariah MPD selaku pengawas sekolah, terlebih kepada Bapak Ibu pengurus Yayasan BPK Penabur yang begitu mendukung keberlangsungan kegiatan di sekolah, baik secara moral maupun secara materi. Bapak, Ibu, orang tua siswa, 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu mempercayakan pendidikan putra-putri di SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Dengan penuh ucapan syukur dan rasa bangga,
kami mengembalikan putra-putri ke pangkuan Bapak Ibu untuk melanjutkan perjalanan akademik ke jenjang SMA. Kami pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama 3 tahun, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Tiada gading yang tak retak. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tuhan Yesus, Sang Guru Agung kita, mengajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang harus kita lakukan, karena di balik hujan dan badai, selalu ada pelangi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan,
orang tua siswa dan siswa sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada masa mewabahnya virus COVID-19 di muka bumi ini, para siswa telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Perjuangan mereka itu sungguh sangat membanggakan. Semua itu dapat terjadi karena para siswa taat kepada orang tua, taat kepada para pendidik, dan khususnya selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik yang telah mendidik dan mengajar para siswa sekalian dengan baik, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan lancar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di BPK Penabur Bandung. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik sehingga berlangsung dengan lancar. Akhir kata, atas nama Yayasan BPK Penabur Bandung, kami mengucapkan selamat atas kelulusan para siswa sekalian. Maju terus, sukses selalu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menjaga, menuntun, dan memberkati kita semua. Amin. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua siswa, orang tua siswa, guru dan yayasan yang hadir pada sore hari ini.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan sambutan mewakili orang tua kelas 9 pada kelulusan siswa SMPK 5 BPK Penabur, Bandung. Tentunya kita sebagai orang tua bersyukur atas keberhasilan anak-anak kita dalam menyelesaikan setiap proses pendidikan di SMPK 5 BPK Penabur yang menekankan keseimbangan antara iman, ilmu, pelayanan, dan sistem pendidikan. Dengan visi sekolah tersebut, kami menyaksikan perkembangan karakter anak kami yang positif karena sistem pendidikan yang dilaksanakan benar-benar menanamkan kedisiplinan yang melatih anak kami mengembangkan ketangguhan mental untuk berkompetisi dengan sehat di masa media yang kini cenderung memberikan mental instan yang ingin cepat dan gampangnya saja. Suka dan duka dalam setiap proses pembelajaran di SMPK 5 BPK Penabur tentu menjadi bekal yang sangat berarti untuk anak-anak kita lebih dewasa dan siap berjuang di jenjang pendidikan berikutnya. Kami sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses kehidupan anak-anak kami, baik dalam hal akademis, sosial, maupun spiritual. Kami semua berharap apa yang telah diajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru di SMPK 5 BPK Penabur menjadi kenangan yang indah buat anak-anak kami. Hari ini, 3 tahun kebersamaan di SMPK 5 akan segera sampai di penghujungnya. Kepada anak-anak yang lulus, izinkan saya mewakili semua yang hadir menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi terbaik untuk semua perjuangan anak-anak terkasih untuk meraih hasil terbaik selama belajar 3 tahun di SMPK 5. Saya juga mengerti kekecewaan sebagian besar anak-anak yang kehilangan momen kebersamaan di akhir masa belajar sebelum berpisah ke sekolah pilihan masing-masing di tahap berikutnya. Bahkan event wisuda kelulusan yang ditunggu-tunggu pun harus diadakan secara online. Tapi, mari kita sama-sama lepaskan rasa kecewa ataupun sedih dan memilih mengenang kesan yang nantinya anak-anak sekalian bisa banggakan kepada adik kelas maupun generasi berikutnya, yaitu pengalaman uniknya bersekolah dan ujian akhir di rumah selama pandemi yang tentunya sulit diulang kembali. Apresiasi kami juga untuk para guru dan pihak sekolah yang sudah berjuang keras mengembangkan cara mengajar dan mempersiapkan sistem pengajaran online dalam waktu yang sangat singkat. Tak ketinggalan pula, terima kasih kami untuk semua orang tua murid yang telah saling mendukung semenjak awal anak-anak kita bisa bersama belajar dengan baik di lingkungan SMPK 5 ini. Pandemi COVID-19 mengajar kita untuk bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang menyertai dan memampukan kita melalui berbagai masalah akibat pandemi ini. Saya percaya semua ini Tuhan izinkan sebagai suatu proses untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ini adalah satu kesempatan terbesar untuk mengingatkan bahwa kita semua adalah penulis sejarah. Karena itu, seperti kata Alkitab, hiduplah begitu rupa agar hidup kita tercatat sebagai teladan sejarah yang baik daripada menjadi kenangan sejarah yang buruk. Akhir kata, mari kita bersama terus mengandalkan Tuhan yang memampukan kita menjadi penulis sejarah yang memberikan teladan untuk generasi berikutnya. Demikian sambutan saya. Tuhan memberkati kita semua. Saya, Arta Theodorus Caroline Romapea, Ketua OSIS Betani tahun pelajaran 2019-2020, mewakili teman-teman kelas 7 dan kelas 8 SMPK 5 BPK Penabur Bandung, mengajak kita untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya kita dapat bertemu dalam momen pelepasan siswa kelas 9 tahun ini dengan penuh sukacita. Walau hanya lewat media online, tanpa bertatap muka secara langsung. Sekitar 2 bulan yang lalu, kakak-kakak kelas 9 telah melaksanakan ujian sekolah dengan baik, dengan hasil yang terbaik juga untuk kakak-kakak semua. Ucapan selamat pun kami persembahkan untuk kakak-kakak yang telah lulus. Dan kini, saat perpisahan pun telah tiba. Saat-saat yang mungkin bagi kakak-kakak adalah saat-saat yang mengharukan karena ada rasa sedih,
harus berpisah dengan sahabat-sahabat, sedih harus meninggalkan semua kenangan yang telah terukir rapi selama 3 tahun berada di sekolah ini. Tetapi ada rasa senang karena akan menapaki langkah hidup di jenjang yang lebih tinggi dan lingkungan yang baru juga. Saya mewakili teman-teman kelas 7 dan kelas 8 mengucapkan selamat berjuang di jenjang yang lebih tinggi kepada kakak-kakak semua. Tidak ada yang bisa kami berikan selain harapan dan doa yang tulus. Mudah-mudahan kakak-kakak dapat meraih prestasi dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Pesan kami, jangan pernah melupakan jasa Bapak Ibu Guru yang telah sabar memberikan ilmunya kepada kakak-kakak. Teruslah berkreasi, asah kemampuan, dan teruslah bermimpi karena sesungguhnya mimpi itulah awal dari semangat kakak-kakak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Saya Tefilia mewakili teman-teman kelas 9 tahun pelajaran 2019-2020 ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan wisuda di tengah pandemi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah sabar dalam mendidik kami. Karakter yang telah 3 tahun dibentuk di sekolah ini akan selalu terbawa sampai kami besar nanti. Maafkan kami yang sering kali mendukakan hati Bapak Ibu. Tak lupa juga, terima kasih untuk orang tua yang selalu ada di samping kami. Telah berjerih lelah agar kami dapat sampai di tahap ini. Teruslah dukung kami untuk menggapai setiap mimpi dan cita. Untuk teman-teman, ini bukanlah akhir. Mungkin kita akan berpisah saat ini. Tetapi, kenangan itu akan selalu ada di hati. Suka dan duka telah kita lewati. Tempuhlah jalan kita masing-masing dan jangan lupakan Tuhan. Dan tak lupa, adik-adik kelas, tetaplah tekun dan semangat dalam menuntut ilmu. Jangan menyerah dengan keadaan. Sekian dari saya, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Someday I'm predictable. Stories will become a book. Feeling indescribable. Memories to remember. Photograph hanging on my bathroom wall. Paragraphs of a hiding through it all. Goodbye to the friends we know, and now there's nothing left to show. From the very first hello until it's time for us to go. Photograph hanging on my bedroom wall. Paragraph of us riding through it all. Goodbye to the friends we know, and now there's nothing left to show. From the very first hello until it's time for us to go. Photograph hanging on my bedroom wall. Paragraph always riding through it all. Paragraph always riding through it all. Walau kau berpikir kenangan itu telah menghilang, kenangan itu akan selalu membekas dalam hati dan pikiran. Setiap detik yang telah kita habiskan bersama berharga bagaikan mutiara di dalam lautan. Terima kasih kuucapkan padamu, Guru yang kami hormati, atas jasamu selama 3 tahun ini, mendidik dan membimbing kami. Juga untuk orang tuaku tercinta, terima kasih telah berjerih lelah untukku dan mendukungku di setiap waktu. Kalian adalah pahlawan bagiku. Teman-temanku, kini perpisahan telah tiba.
Kenangan yang telah kita buat akan selalu diingat. Gapailah mimpi kalian yang berada di balik awan. Kuharap kalian selalu sehat dan bahagia. Terima kasih tak lupa ucap kepada semua guru-guruku yang telah setia mengajari dan membimbing meski lelah. Terima kasih tak lupa ucap kepada Bapa dan Mama, kasih sayangmu yang terbaik bagiku. Kepada Tuhan kita ucapkan terima kasih untuk 3 tahun penuh kasih. Anak-anakku, tiba saatnya kami melepas kalian untuk melanjutkan perjalanan pendidikan kalian. Itu harus kami lakukan, walau hati kami kehilangan.
Karena itu kami berpesan dengan penuh kasih dan perhatian. Perjalanan kalian masih panjang, masih di permulaan. Teruslah berjuang, tetaplah bertekun, dan jangan menyerah. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi di saat tahun kelulusan kalian. Tetaplah kuat, jadilah pemenang. Karena meskipun di tengah situasi yang tidak menentu ini, kalian telah berhasil melewati ujian demi ujian bersama Yesus Tuhan. Jangan lupakan itu, anak-anakku. Tuhan yang mengendalikan pandemi ini adalah juga Tuhan yang mengendalikan hidup kalian. Karena itu, berpeganglah terus kepada Tuhan dalam menyongsong hari depan. Berjalanlah selalu bersamanya, sebab hanya Dialah satu-satunya harapan. Selamat menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi anak-anakku yang terkasih. Kami doakan kalian berhasil mencapai cita-cita, berhasil meraih mimpi, berhasil menuntaskan panggilan dan tugas kehidupan. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini boleh terjadi itu karena anugerah yang besar dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Bahkan di situasi yang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan juga mengontrol segala situasi. Maka itu Tuhan, ketika kami masih melihat matahari terbit, memberikan sinarnya juga menguatkan tubuh kami, membangun sel-sel kami untuk bisa bertahan dalam situasi pandemi COVID. Itu artinya juga Allah menyediakan banyak hal yang patut kami syukuri, yang patut kami nikmati, karena Engkau mengasihi kami. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi para keluarga yang hari ini boleh bersyukur. Perjuangan mereka belum selesai. Mereka akan membawa anak-anak juga ke jenjang selanjutnya. Mereka punya pekerjaan besar, sebab Tuhan mempercayakan itu kepada mereka. Oleh sebab itu berkati setiap orang tua dengan berkat dari Tuhan. Beri mereka kekuatan dalam sepanjang hidup yang mereka jalani bersama anak-anak. Kasih Tuhan dinyatakan melalui keluarga yang mengasihi mereka. Berkati juga para siswa di tengah perjuangan mereka meraih cita-cita mimpi mereka. Biarlah mereka membentuk karakter, komitmen, dan kompetensinya bersama dengan spiritualitas yang bertumbuh untuk tetap mengenal Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan dalam sepanjang hidup yang mereka jalani. Berkati mereka dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh komunitas SMPK 5, para guru, kepala sekolah, penata usaha, karyawan yang berjerih lelah dalam setahun ini, dalam 3 tahun bahkan, mempersiapkan anak-anak untuk bisa selesai dari SMPK 5, memberi bekal untuk perjalanan mereka berikutnya. Tuhan anugerahkan mereka dengan kesehatan, kegembiraan, sukacita dari Tuhan, supaya mereka terus memperjuangkan peran mereka, peran yang mereka ambil, dengan sadar untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan mulai. Berkati para guru Tuhan, dan biarlah kebersamaan saat ini juga boleh mempersatukan mereka, meskipun mereka berpisah satu dengan yang lain, tetapi peran guru dan murid tetap menjadi peran yang abadi. Dan satu saat mereka pun ketika berhasil pasti akan kembali untuk mensyukuri, untuk mengucap syukur dalam segala hal atas segala kebaikan Tuhan. Bahkan ketika mereka diperjumpakan dalam komunitas SMPK 5 BK Penabur. Dan saat ini Tuhan, kiranya kami meminta berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang dinyatakan melalui karya Kristus Yesus di atas kayu salib, yang terus menghidupi kami dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin.